Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pewaris ini yang berbahagia dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, tetap jaga prokes dan juga senantiasa menggunakan hand sanitizer dan juga masker saat di luar rumah. Nah, kali ini senior 41 kedatangan bintang tamu. Salah satu guru dari SMP Negeri 41 Bandar Lampung itu sendiri, yaitu Ibu Ika. Selamat datang Ibu Ika. Selamat datang. Gimana nih perasaannya? Mau ditanya-tanya gitu? Wah, deg-degan sih ya. Suatu kehormatan karena baru pertama kali ya kita mau mengadakan senior 41 gitu. Kehormatan bagi saya karena saya merasa saya nih guru biasa aja gitu, tapi disuruh jadi bintang tamu itu luar biasa seperti itu. Nah, ini dia nih yang biasa aja, tapi ternyata beliau ini sudah alhamdulillah 2 kali ya, mau 2 kali menjadi guru penggerak. Satu kali Kalinya sedang mengikuti seleksi pengajar praktik gitu. Pengajar praktik. Guru penggerak. Perkenalan diri dulu deh biar semua polmi sunyi ini kenal sama Bu Ika. Baik. Secara singkat aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Yep. nama saya Ika Juliana. Saya mengajar di SMP 41 sebagai guru IPA di kelas 96 dan juga sebagai pembina KIR SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Moto hidup Ibu apa sih, Bu? Moto hidup saya simpel ya, bergerak untuk suatu perubahan. Seperti itu. Wah, bergerak untuk suatu perubahan. Sedikit ya kata-katanya itu, Iya, tapi sedikit. sangat menggugah selera gitu, seperti makanan ya kan ya. Kenapa sih Bu bisa ikut guru penggerak tuh awalnya gimana? Ya, awalnya saya tuh melihat berita ya dari beberapa media sosial dan lain sebagainya, dan juga ada grup-grup WhatsApp ya yang beredar tentang pendaftaran guru penggerak dari Kemendikbud gitu ya. Kemudian saya penasaran, apa sih guru penggerak gitu ya? Guru penggerak gitu ya. Berarti kan kayak mana sih guru penggerak ini itu? Semakin penasaran, sepenasaran saya, akhirnya saya coba-coba cari tahu gitu ya. Saya coba cari tahu di sosmed dan lain sebagainya. Akhirnya saya berpikir itu cuma ada titik jelas terbesarnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran gitu ya. Jadi kalau pemimpin pembelajaran itu saya berpikir, wah saya akan mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak ini ya selama 9 bulan, berarti sebagai pemimpin pembelajaran. Berarti saya harus bisa mengelola pembelajaran di kelas, bagaimana saya diajarkan untuk mengelola pembelajaran di kelas, bagaimana saya nantinya bisa mendidik anak dengan baik, gitu, memberikan mereka belajar dan seterusnya. Jadi itu motivasi saya untuk bisa belajar, mengajar gitu ya, mengajar lebih baik lagi gitu. Jadi untuk mengembangkan diri aja sih, mengupgrade diri supaya bisa lebih baik lagi, terutama dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Intinya lebih baik lagi buat kedepannya mengupgrade dalam diri dunia ya. pendidikan. Kegiatannya apa aja sih Bu di guru penggerak itu? Kegiatannya, apalagi dimulainya saat pandemi kan ya? Iya betul, saat pandemi ya. Uh-uh. Dari awal itu sebenarnya seleksi guru penggerak tuh luar biasa gitu. Diawali dari pengumpulan berkas gitu, kemudian berkas-berkasnya ada tentang surat persetujuan dari kepala sekolah gitu, guru berkas sejawat gitu ya. Dan juga setelah itu tidak berhenti sampai situ aja, ada esai, kita pengisian esai gitu ya, pengisian kurikulum vitae. Pengisian esai ini yang menarik. Kenapa tuh? Karena gini, esai itu berisi tentang pengalaman-pengalaman mengajar gitu ya, yang tentang pengalaman mengajar yang nyata, kemudian dijabarkan dengan beberapa karakter gitu, karakter kata, beratus karakter kata. Jadi kita itu harus benar-benar konsentrasi mengerjakan itu kan, banyak tuh kata-kata yang harus dirangkai seperti itu. Sangat menyenangkan setiap kegiatan ini. Luar biasa, saya bisa ketemu teman, ternyata isi materinya juga luar biasa. Saya bisa kenal LMS gitu ya. Apa tuh LMS tuh? Mungkin keluarga sunyi ini di sini tuh kurang mengenal gitu, familiar dengan kata-kata itu. Apa tuh? Ya, saya juga baru mengenal sih LMS di guru penggerak gitu ya. LMS itu semacam kayak kepanjangannya Learning Management System gitu ya. Dia semacam kayak lembar kerja yang di komputer gitu, di laptop gitu ya, atau pokoknya di perangkat kita. Nanti kita mengerjakan modul, di situ ada modul, ada tugas-tugas kita di situ gitu. Jadi semacam lembar kerja ya dalam bentuk media gitu.
Apakah kan di sini kan Iya. SMP itu ada banyak ya, Hmm. yang negeri aja tuh ada 45 kalau nggak salah. Terus kemudian banyak juga suara apa sih, sekolah swasta ya kan. Nah, apakah setiap sekolah itu mengirim satu guru penggerak? Kan kalau di sini kan SMP Negeri 41 Bandar Lampung itu kan yang mewakilkan Ibu Ika. Sering berkunjung juga kalau nggak salah pengajar praktiknya. pengajar praktiknya untuk melihat nih Bu Ika gimana di sekolah. Nah, itu memang setiap sekolah itu ada atau memang harus seleksi gitu? Ya, setiap sekolah sebenarnya seharusnya gitu bisa mengutus beberapa gurunya, tapi emang tidak dipaksakan ya, tergantung niat dari guru itu gitu. Nah, kemudian setelah guru itu mau mendaftarkan baru seleksinya pun sangat ketat tadi yang saya bilang, banyak banget gitu kan, dari pengisian pengajuan berkas, CV, esai, kemudian ada tes bakat skolastik tentang bidang kita gitu ya. Terus kemudian ada tes wawancara dan terakhir micro teachingnya gitu. Jadi memang dari sekian bisa jadi satu sekolah itu mengutus beberapa gurunya, tapi ada juga sekolah yang tidak mengutus gurunya gitu. Karena seleksi tahapan yang tidak dipenuhi itu lagi ya. Bisa jadi ya, atau gagal di beberapa administrasi yang tidak ini, atau saat tes wawancara dan micro teaching. Berarti bisa dibilang kalau misalkan yang ikut guru penggerak itu insya Allah guru-guru terpilih yang mudah-mudahan bisa mengajar lebih baik lagi. Amin. Karena kan dikasih informasinya apapun tentang media dan lain sebagainya itu Puawi lebih cepat daripada guru-guru yang ada di sekolah aja gitu. Alhamdulillah selama ini saya kan salah satu guru juga di SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Beliau tuh memang sering memberitahu ke kami, oh nggak gitu Bu Okta, begini dan lain sebagainya. Ada beberapa kemarin buat buku karya ya? Iya. Itu tentang apa? Coba bisa tolong tim. Ini karya saya dan kelompok saya gitu, judulnya The Journey Murid Kayu. Kenapa namanya Murid Kayu? Murid Kayu ini nama satu kelompok kami gitu, singkatan dari satu kelompok kami, tapi ternyata ada maknanya juga loh dari Murid Kayu ini. Apa tuh maknanya tuh? Kalau Wisnunya ini mungkin pada penasaran, ini buku apa? Ini kebetulan pas banget gitu ya. Murid Kayu itu sebenarnya dari kata-kata satu kelompok kami kan dibikin satu kelompok gitu ya, dari beberapa teman dari sekolah SD sampai SMA yang tergabung menjadi satu. Nah, itu yang Murid Kayu. Nah, Murid Kayu ini filosofinya gitu ya. Murid ini adalah seorang pembelajar gitu ya. Kita tuh jadi walaupun udah jadi guru, kita tuh harus menjadi seorang pembelajar seumur hidup gitu ya. Kemudian kayu itu kan kalau kita belajar biologi gitu ya, itu banyak banget fungsinya, terutama untuk tumbuhan ya. Dia sebagai penopang, kemudian dia juga bisa menyalurkan nutrisi gitu kan dan sebagainya. Jadi harapannya gitu ya, kami itu bisa membawa manfaat gitu loh, apalagi untuk dunia pendidikan, bahkan di sekolah kami ya sendiri gitu. Ada berapa orang yang ikut berkarya di sini? Kalau ini penggerak atau gimana? Ini inisiatif kami terkelompok ya, gitu. Inisiatif kami terkelompok, kami tuangkan dalam buku ini, gitu. Bagi Puawi ini yang berminat bisa hubungi Bu Ika di SMP 41 Bandar Lampung kalau mau buku saktinya ini ya. Nah, karena ini pengalaman seluruh dari guru penggerak itu, kegiatan guru penggerak itu. Ini lengkap gitu ya, lengkap dari bagaimana cara pendaftarannya gitu, kemudian apa aja sih kerjaan di guru penggerak itu, seperti itu. Kegiatan-kegiatannya yang menarik yang tadi Ibu bilang. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bu Ika kan nggak semua guru itu bisa jadi kayak Bu Ika gitu ya. Maksudnya bisa lolos untuk jadi guru penggerak. Ada nggak sih kata-kata atau pesan-pesan untuk guru-guru seperjuangan Bu Ika? Ya, kalau saya bilang semua guru itu mempunyai kesempatan gitu. Kuncinya adalah kemauan, mau atau tidak, seperti itu ya. Jadi kalau saya sih pesannya pada guru-guru hebat gitu ya, mobil khusus untuk guru-guru Puawi ini yang nonton Siniar 41 silahkan dengarkan ini ya. Ya, bagi guru-guru hebat gitu, menjadi guru bukanlah hal yang sangat mudah gitu ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa terus mengupgrade diri kita, mengembangkan potensi yang kita miliki. Salah satunya yaitu dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, pendidikan guru penggerak ini sudah masuk angkatan 6. Insya Allah terakhir angkatan 7 dan angkatan 7-nya akan dibuka besar-besaran seluruh Indonesia. Jadi bagi siapa yang sudah memenuhi persyaratan gitu ya untuk menjadi guru penggerak, harapannya ayo coba gitu ya. Untuk apa? Untuk memajukan pendidikan kita di Indonesia.
luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong untuk Bu Ika. Oh iya Bu Ika, kalau misalkan berarti apa kegiatan yang dilakukan pada saat Pandemi. Pandemi di kegiatan apa sih namanya guru penggerak ini itu mengikuti kondisi pandeminya ya? Iya, jadi kami kan ada di pendidikan guru penggerak ini ada lokakarya gitu ya. Kita lihat dulu kalau memang PPKM maka lokakarya diadakan secara online ya. Tapi jika memang memungkinkan bisa, kita akan mengadakan secara online seperti itu. Itu pun dengan mematuhi protokol kesehatan gitu. Seperti itu. Rata-rata kan Pualgi Sunyini kita ini ya adalah murid-murid gitu kan. Gimana nih pesan-pesan untuk siswa-siswi yang Pualgi Sunyini ini bahwasannya mau offline ataupun online semangat belajar itu penting. Iya, betul. Media pembelajaran apapun itu atau mode pembelajaran yang digunakan sama guru itu penting. Gimana tuh pesan-pesan Bu Ika untuk memberikan motivasi untuk semua siswa-siswi Pualgi Sunyini yang nonton gitu. Bahwasannya belajar itu nggak mesti karena karena lagi pandemi itu susah gitu. Gimana tuh? Iya, untuk anak-anak hebat gitu ya. Saya yakin kalian ini adalah masa depan bangsa ya. Insya Allah akan menjadi pemimpin bangsa yang akan mengisi masa depan bangsa kita ini dipegang oleh kalian gitu. Jadi harapannya tetap semangat terus belajar kondisi apapun itu gitu ya. Yang penting kuatkan niat ya, azamnya harus kuat gitu untuk bisa terus maju karena masa depan bangsa di tangan kalian gitu ya. Jadi jangan menyerah dengan keadaan gitu ya. Wah gitu, kalau misalnya lagi pandemi atau kami nggak ada kuota dan sebagainya, jangan pernah menyerah dengan keadaan, terus berjuang ya. Yang penting ada azam yang kuat gitu, bahwa kalian tuh pasti bisa karena kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas gitu. Insya Allah dengan usaha yang maksimal nanti akan membuahkan hasil juga gitu. Jadi tetap semangat, raih terus mimpimu, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi itu Pualgi Sunyini di Senior SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Sekian inspirasi dari Bu Ika, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Ingat, dalam kondisi apapun tetap semangat itu kalau misalkan niat tinggi pasti bisa ya Bu ya, dalam kondisi apapun gitu. Begitupun dengan guru maupun anak muridnya. Kondisi pandemi ini kan sama-sama cobaan bagi guru maupun semuanya ya, siswa ya Bu ya. Benar-benar. Pualgi Sunyini yang berbahagia, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sekarang udah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kami mau informasikan, jangan lupa follow Instagram SMP Negeri 41 Bandar Lampung ya. Linknya ada di sini. YouTube-nya juga ya, di subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe, like channelnya, oke? Dan share ke teman-teman atau Pualgi Sunyini semua se-Bandar Lampung atau bahkan se-Provinsi Lampung. Kalau gitu kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.